Nggak salah kalau survei yang dilakukan oleh Microsoft mencatat kalau Indonesia merupakan pengguna internet paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Halo friend, ketemu lagi sama gue Fatih Unru di Fantasi Find Another Story. Baru-baru ini kita mendapat kabar kurang mengenakan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya. Emeril Khan Mumtaz atau Eril adalah putra pertama dari pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Eril dilaporkan hilang setelah tersesat arus Sungai Are di Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Musibah ini terjadi ketika keluarga Ridwan Kamil sedang mencari sekolah untuk Eril yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 di Swiss. Meski belum menemui titik terang, pencarian Eril terus dilakukan sampai detik ini juga. Wali kota Bern, Alec van Gravenried, juga sudah menemui Ridwan Kamil dan memberi dukungan moral sekaligus rasa simpati mendalam kepada pihak keluarga. Kakak Ridwan Kamil, Erwin Muniruzaman, juga sudah memberikan statement kalau keluarga sudah ikhlas akan apapun yang terjadi atas hanyutnya anak Ridwan Kamil. Kabar keluarga yang sudah mengikhlaskan Eril pun didukung dengan status yellow notice yang diterbitkan oleh Interpol atas nama Emeril dengan nomor F1254/6/2022. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat juga sudah mengeluarkan surat dengan seruan untuk melaksanakan sholat gaib dengan penjelasan bahwa keluarga sudah mengikhlaskan sepenuhnya dan meyakini bahwa Eril sudah meninggal dunia karena tenggelam. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Swiss juga menyampaikan bahwa pihak otoritas setempat sudah mengubah status pencarian Eril dari orang hilang, missing person, menjadi orang yang tenggelam, drowned person. Ibunda Eril langsung membuat postingan berisi sepucuk surat dan caption yang mengharukan dengan foto keluarga yang duduk di pinggir sungai. Nih, kita lihat nih ya, friend. Riel, mama pulang dulu ke Indonesia ya. Mama titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kamu berada, insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan, atau kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Di sini, di Sungai Are yang luar biasa indah dan cantik ini, Mama lepaskan kamu untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat. Seperti yang Pak Wali Kota sampaikan, the city of Bern will forever be deeply connected to us. Doa terbaik Mama dalam setiap helaan nafas. Atalia, Are River, Juni 2022. Sebelum jauh lebih lanjut, saya Fatih Unru mewakili tim yang terlibat juga ingin menyampaikan turut berduka akan kasus ini dan semoga Eril cepat ditemukan dalam kondisi apapun. Oke, sekarang kita akan bahas Sungai Are-nya ya. Nah, Sungai Are ini langsung jadi perhatian netizen nih. Ada apa sih dengan Sungai Are ini? Sungai Are merupakan sungai terpanjang di Swiss dengan panjang mencapai 295 km. Hulu sungainya berada di Gleister Are, pegunungan Alpen Swiss. Kedalaman Sungai Are juga bervariasi, namun titik paling dalam berada di Jurang Are dengan kedalaman 200 meter. Waduh, ngeri banget. Bila dilihat dari daratan, Sungai Are tampak tenang, namun di dalamnya arus mengalir dengan deras, sangat deras. Itu sebabnya otoritas Swiss mengimbau para wisatawan yang berenang di sana untuk waspada, karena bahaya banget di situ. Makanya di sana juga ada papan-papan gitu. Warning sign, peringatan gitu. Informasi dari situs Bern, banyak juga sebenarnya masyarakat Bern yang berenang di Sungai Are itu pada saat musim panas, dan itu juga karena bagian dari warisan budaya Swiss. Selain itu juga berenang di Sungai Are juga masuk dalam daftar tradisi hidup List of Living Traditions UNESCO sejak tahun 2017. Penduduk setempat punya cara tersendiri, yaitu meloncat dari atas jembatan kemudian berenang mengikuti aliran sungai. Mereka memasuki Sungai Are dari titik-titik yang sudah disediakan dan kemudian menepi melalui tempat-tempat yang sudah disediakan juga. Menurut situs Bern, berenang di sungai ini hanya direkomendasikan bagi perenang yang berpengalaman. Terus kalau misalkan untuk wisatawan, ya mereka harus tahu titik-titik masuk dan keluarnya gitu, karena bahaya. Para wisatawan juga diwajibkan menggunakan pelampung dan direkomendasikan berenang saat musim panas, karena aliran sungai ini berasal dari lelehan es di pegunungan Alpen dengan suhu sekitar 15-22 derajat Celcius di musim panas. Nah, ternyata karena fakta-fakta tadi itu belum banyak orang ngetahuin sama wisatawan. Nah, itu yang bikin jadi bahaya. Terus karena kasus ini juga langsung banyak banget memancing komentar netizen yang memberi review buruk kepada Sungai Are di aplikasi Google Maps. Segelintir netizen 62 lah ya, memberi ulasan bintang 1 dan meminta agar Sungai Are ditutup karena mengakibatkan musibah bagi Eril. Sampai fenomena ini disorot oleh media lokal Swiss, 20minute.ch. Ya, sok-sok komen, padahal mah yang komen belum tentu juga bisa ke sana ya. Waduh, main review-review aja. Tunggu aku Jayan. Waduh, jadi Suneo. Kayak apa sih emang komen-komen netizen kita? Yuk kita lihat ya di kolom review Google Maps. Kita lihat nih. Review pertama dari Adi Imut, bintang 3. Katanya tidak jelek tapi berbahaya untuk keselamatan pengunjung. Ya sih.
Maksudnya kan sungai itu juga udah lama dan mungkin kalau misalkan ada namanya musibah itu kan di luar kontrol kita semua ya. Jadi bukan salah pihak manapun sebenarnya. Karena yang namanya musibah pasti nggak ada yang mau. Tuh. Ya tapi gue setuju sih. Tapi tidak jelek tapi dikasih bintang 3. Berarti biasa aja ya? Nanti. Standar. Kita next review dari Joko Susilo. This river is not safe. It should be a developed country. It should have better security. Ya kalau menurut Mas Joko kan nggak aman, terus harus punya security yang ketat apa segala macam. Cuman ya lagi-lagi hal-hal kayak gitu kan di luar kontrol kita semua ya. Kalaupun kita security-nya mungkin juga mereka lebih bagus apa segala macam, tidak menutup kemungkinan untuk ada hal-hal yang tidak diinginkan juga sih. Gitu. Terus kata dari Hasbi M Sodikin, oke. Tapi bintang 1. Mas Hasbi. Kita next lagi. Dari Gamma System Indonesia. Bintang 1 aja gua kasih 5 setelah Errol ditemukan. Waduh, Mas Gamma System Indonesia atau Mbak Gamma System Indonesia. Maksudnya kalau kita emang berduka dan emang ingin mendoakan Errol ya ngedoain aja, tapi nggak usah kayak ngejelek-jelekin atau kayak, maksudnya bukan ngejelek-jelekin sih, maksudnya dia kayak kesannya sangat memojokkan pihak Sungai Are yang di sana gitu, yang dari Swiss itu kan juga budayanya, warisan budayanya mereka juga istilahnya. Kalau kita emang berduka apa segala macam ya kita cukup dengan doa apa segala macam, tapi kita sebenarnya tidak perlu juga kayak bintang 1 nih jelek apa segala macam, bikin bahaya segala macam kan juga karena nggak adil gitu. Karena ini musibah dan nggak ada yang mau juga, dan kita semua sama-sama berdoa aja lah yang terbaik karena gue yakin pihak otoritas di sana juga udah nge-handle ini sebaik mungkin. Dari Rahma Komala, bintang 1 nih, super lamban menemukan korban. Makanya jangan latah ikut-ikutan berenang di sungai yang sangat berbahaya. Di Indonesia kan banyak sungai-sungai yang lebih bagus dan jauh lebih aman. Kurang setuju juga sih gue. Karena mereka juga pasti nggak mungkin pengen lamban-lamban nyari korban apa segala macam, karena kan makan waktu mereka juga apa segala macam. Gue yakin pasti otoritas di sana dan orang-orang di sana juga doing their best juga untuk nemuin ini dan menyelesaikan dan istilahnya support keluarganya Pak Ridwan Kamil gitu. Jadi kayak kalau masalah kita nggak bisa selalu memihak mana dan kayak nyalahin siapa sih gitu, karena ini di luar kontrol lah bro, musibah. Tapi mengesampingkan itu semua, ini juga sebenarnya ada juga komen-komen yang positif, review-review positif di Google Maps di Sungai Are ini. Ini dari Reinhard Dietrich, dia ngasih bintang 5. Local recreation area in the region. Beautiful footpaths in interesting surroundings. Wah, nggak ngerti saya. Dari Safin, absolutely serene and picturesque river. If you observe the pic closely, there is a father and son duo enjoying the river by just falling into it with utmost joy. Oh iya, ada bapak-bapak sama anak nih lagi having such a good time. Nah, friend, bisa lihat sendiri ya gimana komen-komen oknum netizen kita. Meski niatnya untuk berbelasungkawa, mungkin medianya aja yang kurang tepat karena secara nggak langsung kita udah mencoreng nama baik warisan budaya Swiss gitu. Nggak salah kalau survei yang dilakukan oleh Microsoft mencatat kalau Indonesia merupakan pengguna internet paling tidak sopan se-Asia Tenggara berdasarkan laporan Digital Civility Index pada tahun 2020. Jadi teman-teman ya pokoknya kita doakan yang terbaik aja ya friend buat keluarga Pak Ridwan Kamil dan khususnya Errol, semoga segera ditemukan. Bagaimanapun kondisinya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe hanya di Vidi Visit Talk. Gue Fatih Unru, sampai jumpa di Fantasy Find Another Story.